Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya, kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Pemirsa kerabat desa Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2 Koalisi Indonesia Maju, menjadi bintang dalam debat kedua Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Jumat malam 22 Desember 2023. Pasangan Prabowo Subianto ini tampil sangat mengesankan dibanding rivalnya Muhaimin Iskandar maupun Mahfud MD. Dalam debat panas itu, Gibran bahkan beberapa kali menskak Capres Koalisi Perubahan Cak Imin maupun Capres Koalisi Gama Mahfud MD. Kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Penampilan ciamik putra sulung Presiden Jokowi tersebut sekaligus menjawab keraguan banyak pihak akan kemampuan wali kota Solo itu menghadapi Muhaimin Iskandar maupun Menko Polhukam Mahfud MD. Lalu siapa sebenarnya sutradara di balik penampilan mengesankan Gibran? Tiada lain adalah Budiman Sujatmiko, musuh bebuyutan Prabowo selama hampir 25 tahun. Aktivis mahasiswa 98 yang berperan menjatuhkan rezim Soeharto, mertua Prabowo Said itu. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai presiden. Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Danjen Kopassus sempat dicurigai menjadi tokoh kunci di balik penculikan sejumlah kawan-kawan Budiman Sujatmiko yang dilakukan oleh tim Mawar. Beberapa tahun sebelum gerakan reformasi meletus, Budiman Sujatmiko pernah dijebloskan ke penjara oleh rezim Soeharto sebagai tahanan politik. Ia harus mendekam di balik jeruji besi lantaran melakukan pemberontakan politik dengan mendirikan Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Mantan Tapol yang sempat disebut Prabowo Subianto dalam debat pertama Capres 2024. Pasca reformasi, Budiman tetap garang menyerang Prabowo, terutama melalui media sosial. Budiman Sujatmiko, dialah Direktur Juru Debat dan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju. Beberapa hari sebelum debat, Budiman memang sudah yakin Gibran bakal tampil percaya diri dalam debat kedua Capres 2024. Keyakinan mantan aktivis 98 ini tidak lepas dari tema debat yang merupakan bagian dari tugas Gibran sebagai wali kota Solo. Tema debatnya itu adalah tentang perpajakan, keuangan, ekonomi digital, investasi, APBN, APBD. Itu makanan sehari-harinya Mas Gibran, itu sarapan paginya Mas Gibran, itu makan siangnya Mas Gibran, itu makan malamnya Mas Gibran. Tak hanya kubu Prabowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat juga memberi warning untuk tidak meremehkan Gibran. Pasalnya, dari 3 calon wakil presiden, hanya Gibran yang punya pengalaman dalam debat resmi pemilihan umum, yakni saat ia bertarung menjadi wali kota Solo 3 tahun silam. Untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE. Terima kasih. Benar saja, penampilan Gibran Rakabuming Raka dalam debat kedua Cawapres di luar ekspektasi lawan-lawan politiknya. Ia menjadi bintang dalam debat tersebut, dan Prabowo Subianto pun memberikan Gibran nilai 9,9.
Ya, debat kedua Cawapres memang menjadi panggung anak muda, diakui atau tidak. Teman-teman sesama anak muda, ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Anak-anak muda harus saling mendukung, anak-anak muda harus saling bergandengan tangan. Saya yakin Indonesia Emas bisa tercapai. Terima kasih. Waktunya untuk gunakan milik kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Aku percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia yang